Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan ta'lim hadis kitab Riyadhus Shalihin. Pada judul Fadlu Qiraatil Quran. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan hadis tentang fadail qiraatil Quran. Hadis berikutnya nomor hadis 998 kitab Riyadhus Shalihin. An Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma qala kana rajulun yaqra'u surat al-kahfi wa 'indahu farasun marbutun bi syatanaini fataghashathu sahabatun faja'alat taduru tadnu wa ja'ala farasuhu yanfiru minha falamma asbaha ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala tilka sakinatu tanazzalat al-Qur'an. Muttafaqun alaih. Hadis Barra Ibnu Azib ini menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang membaca Al-Quran. Saat itu dia malam hari dia membaca surat Al-Kahfi. Ini fadilah surat Al-Kahfi. Dan dia memiliki seekor kuda yang terikat dengan dua tali. Maka kemudian fataghasyathu sahabatun, datang awan. Datang awan kayak mendekat ke tempatnya, kayak melindungi gitulah. Faja'alat taduru tadnu wa ja'ala farasuhu yanfiru. Jadi kuda itu seakan-akan bereaksi. Ini ada apa ini? Kudanya itu kan kadang-kadang kalau dia bereaksi itu bersuara itu. Ada apa? Malam hari tersebut. Nah, falamma asbaha, ketika pagi, laki-laki ini ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah. Rasulullah berkisah, malam tadi ketika saya membaca Al-Quran Al-Kahfi, datanglah awan melindungi, datang ke arah kami, rumah kami, dan kuda kami itu berbunyi. Dia seakan-akan bereaksi, kuda itu kayak mau berlari dan sebagainya. Falamma ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara tilka lahu dzalika fadzakara dzalika lahu faqala, menyebutkan cerita itu pada Nabi, maka Nabi mengatakan tilka sakinatu tanazzalat al Quran. Itu adalah rahmat, karunia, sakinah, kedamaian yang turun karena bacaan Al-Quran. Nah, yang dibaca apa? Surat Al-Kahfi. Nah, jadi kalau orang membaca Al-Quran, dalam riwayat lain Nabi mengatakan nawiru buyutakum bitilawatil Quran atau biqiraatil Quran, atau maqalahu sallallahu alaihi wasallam. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Jadi Nabi, beri cahaya rumah kamu itu dengan bacaan Al-Quran. Nah, walaupun rumah kita itu jauh dari kota, di pelosok, di desa, atau di padang hutan, tapi ketika kita membaca Al-Quran, maka akan terpancar sinar dari rumah itu. Para malaikat bertanya, itu rumah siapa? Itu ternyata rumah fulan bin fulan yang baca Al-Quran. Itu bersinar rumah itu, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita nggak pernah baca Al-Quran di rumah,
itu rumah kita tuh bisa jadi sarang jin gitu. Ya. Ada kamar-kamar yang nggak pernah dibaca Al-Quran, ruangan misalnya, itu bisa jin yang tinggal di situ itu. Jadi ya, ketika kita baca Al-Quran, maka rumah itu bersinar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Nabi pernah juga mengatakan, kalau kamu salatlah di rumah, kecuali salat fardu, itu di masjid salatnya. Diberi bagian rumah kita itu cahaya dengan membaca Al-Quran, dengan salat di rumah kita, salat sunatnya maksudnya ya. Kalau salat fardu, ya salatnya di masjid. Nah jadi ayat ini menegaskan bahwa datang tilkas sakinah tanazzalatil Quran. Itu adalah karunia Allah, rahmat Allah yang datang menghampiri orang yang membaca Al-Quran. Yang saat itu dibaca adalah surat Al-Kahfi. Di antara fadilah surat Al-Kahfi itu adalah kita dianjurkan membaca malam Jumatnya. Sebab dia akan menjaga kita sampai ke Jumat berikutnya. Insyaallah akan terjaga. Kalau orang malam Jumat atau hari Jumatnya, tapi malamnya mungkin yang bagus ya. Hari Jumat juga nggak apa-apa. Baca surat Al-Kahfi, insya Allah terjaga orang itu sampai Jumat yang berikutnya. Walaupun dia musafir, lebih-lebih kalau kita mau musafir, baca surat Al-Kahfi, insya Allah selamat dalam perjalanan, Allah yang akan menjaganya. Nah jadi kalau bisa ini amalan kita. Setiap minggu sekali malam Jumat kita baca surah Al-Kahfi, maka akan datang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah akan menjaga kita sampai minggu berikutnya, sampai Jumat berikutnya. Nah kalau kita bisa, ya mudah-mudahan kita bisa baca. Ya yang enaknya itu, ini santri-santri ini bisa hafal nih surah Al-Kahfi. Jadi kalau mau baca, kada lagi ambil Quran langsung bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Terus baca. Gitu ya. Nah, ini amalan yang bagus diamalkan. Walaupun itu panjang, tapi kalau kita sudah lancar membacanya jadi pendek, mudah membacanya. Paling 15 menit, 13 menit selesai bacanya itu. Baik, itu hadis yang pertama. Jadi ini adalah fadilah surat Al-Kahfi. Coba nanti aja ya, kalau mau selamat perjalanan jauh, baca surat Al-Kahfi. Baca surat Al-Kahfi, insyaallah selamat, Allah akan menjaga. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadis berikutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa jadi anhuma? Abbas dan ayahnya. Ibnu Abbas Abdullah dengan ayahnya radhiyallahu anhuma, keduanya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa Rasul itu pernah bersabda, kata beliau, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang tidak ada sedikit pun dalam dirinya itu Al-Qur'an, tidak hafal Al-Qur'an, Fatihah kada karuan membaca, kemudian tidak pernah membaca Al-Qur'an sekali mungkin seumur hidup atau apa, atau tidak peduli sama sekali dengan Al-Qur'an. Itu seperti apa kata Nabi, kal baitil kharib, seperti rumah rusak. Rumah yang mau roboh, rumah yang tidak terpelihara, rumah yang tidak enak dipandang. Letaknya di samping jalan, di sebuah desa, sunyi, mau roboh, mau rontok. Tidak menarik, menakutkan. Itu gambaran orang yang tidak ada Al-Quran hafalan dalam dirinya itu. Yasin kada, Tabarak kada, Waqiah kada juga, insyaallah. Surat Al-Ikhlas saja bahnu baca, bahnu kada.
Insyaallah. Pada surah Al-Ikhlas itu kalau kita baca 3 kali itu kayak mengkhatamkan Al-Quran. Nah itu jangan tertinggal ya anak-anak ya. Mau tidur, baca ayat Al-Kursi, baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu kalau orang tua telah meninggal, dibacakan terus, dapat pahala mereka. Kayak kita mengkhatamkan Al-Quran untuk mengirimi mereka. Nah itu kalau mau tidur jangan lupa baca ayat Al-Kursi supaya kita terjaga dari setan, gangguan setan. Kemudian baca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah dah, bismillah ya, setelah terjaga semua. Nah ini dalam hadis ini Nabi mengatakan innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib, rawahu Tirmidzi. Qala hadisun hasanun sahihun. Orang yang tidak ada Al-Quran dalam dirinya nih, nah ada lalu ada hafal lalu Quran nih, Fatihah kada karuan, ayat kursi disuruh baca, apalagi Yasin, apalagi Tabarak, apalagi Muluk. Padahal itu amalan kita. Jangan sampai anak-anak ini tidak hafal Yasin, tidak hafal Waqiah, Muluk, jangan itu. Harus hafal semua selama di raha, harus hafal semuanya. Nah orang yang digambarkan di sini nang kada lalu, berarti bila kada hafal lalu ini kada ada artinya belajar di raha ini, pesantren ini. Ya jangan tidak peduli, harus. Jangan ada alasan untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak hafal ayat-ayat pendek, harus kewajiban. Sebab kita adalah pesantren. Pesantren kada bisa baca Quran, masya Allah, ruginya minta ampun. Kita juga malu itu. Harus bisa, harus ada hafalan. Nah, jangan sampai seperti ini nih. Ini orang bukan orang pesantren kayak ini nih, orang yang tidak ada Al-Quran sama sekali dalam dirinya itu. Kal baitil kharib, kayak rumah roboh. Kada diperdulikan orang, kada dihina orang, menakutkan. Melihat dia orang ada 7. Itu orang yang tidak ada Al-Quran sedikit pun dalam dirinya. Nah, jadi benar-benar Al-Quran ini menjadi cahaya. Kalau kita baca Al-Quran di rumah, insya Allah cahaya baca Al-Quran itu naik ke atas. Walaupun rumah yang kita tempati baca Al-Quran itu rumah lama, rumah yang sederhana, tapi cahayanya naik ke atas, memperlihatkan bahwa orang dalam rumah itu membaca Al-Quran Al-Karim, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini saja mungkin sementara supaya jangan terlalu banyak kuotanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan anak semua bisa baca Al-Quran lancar dan hafal surat-surat pendek pilihan. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.